Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Berjumpa lagi dengan saya, Ernita Siombing, SPD, Guru di SMA Negeri 5 Bagan Sinembang. Hari ini saya akan membawakan materi pendidikan agama Kristen, yaitu mengenai pemahaman Alkitab tentang ras, etnis maupun gender. Baca dan gali Alkitab. Apa kata Alkitab tentang ras dan etnis? Nah, dalam kitab Perjanjian Lama memberi ruang kepada kepelbagaian, di mana anak-anak keturunan Abraham dan Yakub diminta untuk memberikan tumpangan bagi orang asing di rumah mereka. Hak-hak orang asing juga harus diperhatikan. Nah, sedangkan kitab Keluaran 22 ayat 21 yang mengatakan bahwa janganlah kau tindas atau kau tekan seorang asing, sebab kamu pun dahulu adalah orang asing di tanah Mesir. Kemungkinan orang asing yang dimaksud adalah orang yang dari daerah berbeda ataupun suku bangsa yang berbeda. Dalam Perjanjian Baru, sikap dua tokoh sentral yaitu Yesus dan Rasul Paulus jelas mengisyaratkan tentang solidaritas atau tidak membedakan etnis. Kita bisa melihat kisah perumpamaan orang Samaria yang murah hati yang diceritakan Tuhan Yesus. Dalam kisah ini orang Israel memandang rendah orang Samaria dan mereka tidak mau bergaul dengan orang Samaria karena ibadah orang Samaria juga dipandang sebagai ibadah yang tidak murni lagi karena bercampur dengan sistem ibadah etnis lain yang ada di sekitar orang Samaria. Nah, perumpamaan ini menarik karena Yesus memakainya untuk menjawab pertanyaan orang-orang Yahudi tentang siapakah sesama manusia itu. Yesus mengajarkan kepada mereka bahwa sesama manusia adalah sesama manusia ciptaan Allah. Siapakah sesama manusia itu? Sesama manusia adalah mereka yang peduli serta menunjukkan solidaritasnya bagi sesama melewati batas-batas agama dan etnis. Dalam Roma 10 ayat 12 yaitu Rasul Paulus mengatakan, sebab tidak ada perbedaan antara orang Yahudi dan Yunani. Semua orang dikasihi Allah, karena Allah yang satu itu adalah Tuhan bagi semua orang yang berseru kepadanya. Tuhan Allah itu adalah Allah yang esa, yang menciptakan manusia di dalam kepelbagaian. Dan ternyata sikap diskriminatif terhadap ras dan etnis bukan di zaman ini saja, tetapi sejak Perjanjian Baru pun itu sudah terjadi. Karena itu Yesus selalu memperingatkan para pengikutnya untuk menghargai sesama manusia, dan Yesus memilih pengikutnya yang memiliki komitmen maupun melayani dan ketetapan hati. Dan kemudian pernyataan tersebut diperkuat dalam Injil-Injil berikut ini. Bagian kitab ini berisi tentang kasih kepada Allah dan kepada sesama manusia. Nah, sedangkan perintah kasih itu bersifat universal, yang artinya berlaku untuk semua manusia di semua tempat. Perbedaan yang ada seharusnya memperkaya kita dalam melihat kekuasaan Tuhan yang sudah menghadirkan manusia dengan keunikannya masing-masing, di mana orang Kristen mestinya menjadi pelopor dalam menghapuskan praktik-praktik diskriminasi yang didasarkan pada ras, etnis, dan gender tersebut.